Di Brooklyn, ada seorang bartender bernama Bob. Orangnya pendiam, cenderung tertutup, dan hidup sendirian. Bob bekerja di sebuah bar kecil milik sepupunya, Cousin. Bar itu bukan sekadar tempat minum biasa, karena sering dipakai sebagai titik penyerahan uang ilegal oleh mafia Chechnya. Kehidupan Bob berjalan datar, tenang, tapi juga terasa hampa dan berulang. Suatu malam di bar, Bob melihat sekelompok pria yang sedang berkumpul dan mengenang seorang teman mereka, Richie Whelan, yang kasus pembunuhannya belum pernah terpecahkan sejak peristiwa Glory Day. Mungkin karena ingin menunjukkan empati, Bob mentraktir mereka minuman gratis. Tapi Cousin segera menariknya ke samping dan menegur. Cousin mengingatkan Bob agar tidak sembarangan memberi minuman gratis, apalagi pada orang seperti wanita tua lokal yang hampir tidak pernah membayar, tapi setiap malam tetap datang dan menghabiskan waktu berjam-jam di bar. Bob sebenarnya merasa iba pada wanita tua itu. Bob melihat kesepian dalam diri wanita tua itu dan mencoba membujuk Cousin untuk lebih lunak, tapi usahanya tidak berhasil. Setelah shift selesai, Bob menutup bar dan berjalan pulang. Bob menikmati malam yang sunyi, seperti biasa, ditemani pikirannya sendiri. Beberapa hari kemudian, pada hari Minggu, Bob pergi ke gereja. Bob duduk di bangku belakang, mengikuti misa tanpa banyak ekspresi, lalu pergi begitu saja tanpa berbicara dengan siapapun. Rutinitasnya selalu seperti itu. Suatu malam setelah bekerja, saat berjalan pulang, Bob mendengar suara aneh. Bob berhenti dan mencoba mencari sumbernya. Suara itu membawanya ke sebuah tempat sampah di halaman sebuah rumah. Ketika Bob membuka tutupnya, Bob terkejut melihat seekor anjing kecil yang terluka parah, meringkuk dan merintih. Saat Bob sedang memperhatikan anjing itu, seorang wanita keluar dari rumah tersebut. Namanya Nadia. Nadia terlihat waspada dan menanyakan apa yang dilakukan Bob di halaman rumahnya. Namun begitu melihat kondisi anjing itu, sikapnya berubah. Nadia mengizinkan Bob membawa anjing itu masuk ke apartemennya. Di dalam, Nadia dengan cekatan membersihkan luka-luka anjing tersebut dan membalutnya. Nadia menjelaskan bahwa dulu Nadia pernah bekerja di penampungan hewan, jadi sudah terbiasa menangani kondisi seperti itu. Setelah selesai, Nadia bahkan menyiapkan beberapa perlengkapan seperti kotak, mainan, dan makanan anjing untuk Bob agar Bob bisa merawatnya sementara waktu. Namun Bob terlihat ragu. Bob tidak terbiasa dengan tanggung jawab seperti itu dan menyerahkan anjing itu kepada Nadia dan akan kembali besok untuk mengambilnya. Keesokan harinya di bar, Bob menceritakan soal anjing yang Bob temukan kepada Cousin. Bob mengaku bingung dan merasa kewalahan, tidak yakin apakah ia sanggup merawatnya atau tidak. Cousin justru menanggapi dengan santai. Ia terlihat sedikit geli melihat Bob yang biasanya tenang jadi seperti itu. Menurutnya, itu cuma seekor anjing, tidak perlu dipikirkan terlalu jauh. Cousin menyuruh Bob untuk lebih santai dan mengikuti apa yang Bob rasa benar. Di sisi lain, di luar bar, dua perampok bernama Fitz dan Brielle duduk di seberang jalan. Mereka mengamati bar itu dengan tenang, seolah sudah merencanakan sesuatu. Malamnya, setelah semua pelanggan pergi, keduanya masuk dan langsung merampok bar tersebut. Cousin tidak punya pilihan selain mengikuti perintah mereka. Cousin mengosongkan mesin kasir dan menyerahkan uangnya. Setelah para perampok pergi, Cousin dan Bob segera mencari Rardi. Mereka menemukannya dalam kondisi babak belur. Tanpa menunggu lama, mereka langsung menghubungi polisi dan ambulans. Polisi pun datang, dan salah satu detektif mengenali Bob dari gereja. Namanya Detektif Torres, seorang detektif NYPD. Torres mulai menginterogasi Bob. Dalam keterangannya, Bob menyebutkan bahwa salah satu perampok memakai jam tangan yang rusak. Torres cukup terkejut dengan detail kecil yang diperhatikan Bob. Torres mencatatnya, lalu melanjutkan penyelidikan. Namun situasinya tidak banyak membantu. Kamera keamanan di sekitar lokasi ternyata tidak berfungsi. Semuanya hanya dipasang sebagai formalitas, bukan benar-benar untuk pengawasan. Karena tidak ada petunjuk tambahan, Torres akhirnya menghentikan interogasi dan pergi. Begitu tinggal berdua, Cousin langsung memarahi Bob. Cousin merasa Bob terlalu banyak bicara kepada polisi. Cousin kemudian menjelaskan bahwa mereka sebenarnya beruntung. Uang milik mafia Chechnya sudah diambil sebelum perampokan terjadi. Tapi tetap saja, karena bar itu sekarang berada di bawah kendali mereka, pasti akan ada konsekuensi. Malam itu, keduanya menutup bar dengan perasaan tidak tenang dan pulang. Keesokan paginya, Bob pergi ke rumah Nadia untuk mengambil anjing itu. Meski masih ragu, Bob tetap datang. Nadia terlihat antusias dan langsung ikut masuk ke mobil Bob. Mereka pergi bersama ke toko hewan untuk membeli perlengkapan yang dibutuhkan. Di sana, Nadia membantu Bob memilih berbagai keperluan. Bob juga akhirnya memberi nama anjing itu Rocco. Mereka bahkan membuat kalung dengan nama tersebut. Nadia juga menyarankan sebuah buku agar Bob bisa belajar cara merawat anjing dengan benar. Setelah itu, Bob mengantar Nadia pulang.
mengucapkan terima kasih, lalu kembali ke rumah. Bob mulai mencoba membuat Rocco merasa nyaman di tempat barunya. Suatu pagi, suasana berubah saat Chovka, kepala mafia Chechnya, datang ke bar. Ia ingin menunjukkan kekuasaannya. Chovka memperlihatkan seorang pria yang diikat di dalam mobil van. Korban dari kegagalannya mematuhi perintah. Tanpa banyak basa-basi, Chovka langsung menanyakan soal perampokan. Chovka kecewa karena Kasin dan Bob tidak punya informasi apapun tentang pelakunya. Meski begitu, ia tetap memberi peringatan keras sebelum pergi. Setelah Chovka pergi, Kausin terlihat kesal. Kausin masih belum bisa menerima kenyataan bahwa mereka sekarang hanya berada di bawah kendali orang lain, bukan lagi bagian penting seperti sebelumnya. Di tempat lain, Detektif Torres masih serius menangani kasus perampokan itu. Torres sempat berdiskusi dengan rekan-rekannya, tapi karena alasan prosedur, kasus tersebut kemungkinan akan diambil alih oleh petugas lain. Sementara itu, Bob tetap menjalani hidup seperti biasa. Bob tidak terlalu terlihat terganggu. Hari-harinya diisi dengan bekerja dan mengurus Rocco. Berbeda dengan Bob, Kausen mencoba memikirkan jalan keluar dari masalah yang Kausen hadapi. Suatu malam, Kausen diam-diam bertemu dengan Fitz, salah satu perampok. Pertemuan itu berlangsung tanpa sepengetahuan siapapun. Beberapa hari kemudian, Nadia bertemu Bob dan Rocco di taman. Nadia bercerita bahwa jam kerjanya di restoran berkurang. Jadi sekarang Nadia punya lebih banyak waktu luang. Karena itu, Nadia menawarkan diri untuk membantu menjaga Rocco saat Bob sedang bekerja. Bob menyambut baik tawaran itu, dan mereka pun bertukar nomor. Di sisi lain, di rumah Kazin, Doti, adik perempuannya, menyampaikan kabar yang membuat situasi semakin berat. Panti jompo tempat ayah mereka dirawat meminta pembayaran yang belum lunas. Kondisi ayah mereka juga kritis, bergantung pada alat bantu pernapasan. Jika pembayaran tidak segera dipenuhi, ada kemungkinan ayahnya akan dipindahkan ke tempat yang lebih buruk. Doti bahkan sempat menyarankan sesuatu yang terdengar putus asa, tapi Kasen langsung menolaknya. Kasen tidak ingin menyerah pada ayahnya dan bertekad akan melakukan apapun untuk mendapatkan uang yang dibutuhkan. Never mind. It's okay. Suatu sore, Bob dan Nadia membawa Rocco ke taman. Mereka melatihnya bersama dan menghabiskan waktu cukup lama di sana. Saat Nadia pergi sebentar, seorang pria bernama Eric tiba-tiba mendekati Bob. Tanpa banyak basa-basi, Eric memuji Rocco lalu pergi begitu saja. Di waktu lain, Kasin mulai merasa gelisah. Saat ada seseorang hanya sekadar bertanya arah, Kasin langsung curiga. Kausen mengira orang Chechnya mulai mengawasinya terkait uang yang hilang, meskipun Kausen berusaha tetap terlihat tenang. Sementara itu, di apartemen Bob, Eric muncul di hadapan Bob. Kali ini Eric masuk begitu saja tanpa permisi. Eric mengklaim bahwa Rocco adalah anjing miliknya dan mengatakan punya bukti berupa dokumen serta chip identitas. Saat Bob mencoba bertanya lebih jauh, Eric justru mengabaikannya. Eric mengambil payung di dekat pintu dan pergi, seolah ingin menunjukkan bahwa Eric bisa melakukan apa saja. Sore harinya, hubungan Bob dan Nadia mulai terasa lebih dekat. Saat mereka bertemu di sebuah restoran, Nadia membuka sedikit masa lalunya. Nadia bercerita bahwa dulu ia pernah terjerumus dalam narkoba dan sering menyakiti dirinya sendiri. Tapi sekarang Nadia sudah berhenti dan berusaha memperbaiki hidupnya. Bob mendengarkan dengan penuh perhatian dan menunjukkan empati. Setelah itu, Bob kembali bekerja dan bertemu Kazen yang masih terlihat tertekan. Saat mereka membersihkan area belakang bar, Kausin meluapkan kekesalannya. Kausin merasa kehilangan kendali sejak orang Chechnya mengambil alih dan memperlakukannya seperti pekerja biasa. Bob mencoba menenangkan Kausin. Bob menyarankan agar sepupunya itu menerima keadaan dan berhenti memikirkan masa lalu. Namun percakapan mereka terhenti saat Bob melihat sesuatu yang mencurigakan di dekat tempat sampah. Sebuah tas tergantung di tiang. Saat diperiksa, Bob menemukan uang dolar yang berlumuran darah. Lebih mengejutkan lagi, di dalamnya ada potongan lengan manusia yang masih memakai jam tangan rusak, persis seperti yang Bob lihat pada malam perampokan. Bob menunjukkan temuan itu kepada Kazen. Reaksi Kazen langsung berubah. Kazen terlihat sangat terguncang dan jijik. Dalam pikirannya, semuanya mulai terasa berantakan. Kausin sadar kesalahan yang Kausin buat mulai kembali menghantuinya. Kausin mencoba menenangkan diri. Kausin tahu, jika orang Chechnya mengetahui keterlibatannya, hidupnya tidak akan aman. Kausin berusaha berpikir jernih untuk mencari jalan keluar.
Sementara itu, Bob justru tetap tenang. Bob mengambil kendali situasi dan mengatakan bahwa mereka harus mengembalikan uang itu kepada orang Church-nya agar masalah ini bisa selesai. Yang membuat Cassin semakin terkejut, Bob menangani semuanya dengan sangat dingin. Bob membungkus potongan lengan itu dengan rapi, seolah hanya sedang membereskan sesuatu yang biasa, lalu bersiap untuk menyingkirkannya. Beberapa saat setelah itu, suasana yang tadinya sunyi tiba-tiba berubah saat Eric muncul di bar dan memesan minuman. Kedatangannya jelas tidak biasa, karena saat itu sudah lewat jam tutup. Cassin terlihat kaget. Cassin langsung menolak permintaan Eric dengan sopan dan mengantarnya keluar. Setelah pintu tertutup, Cassin kembali ke dalam dengan emosi yang mulai naik. Cassin memarahi Bob karena tidak memastikan bar terkunci dengan benar. Apalagi, mereka sedang melakukan sesuatu yang sangat sensitif. Cassin panik membayangkan apa yang bisa terjadi kalau Eric sempat melihat apa yang mereka sembunyikan. Bob, seperti biasa, tetap tenang. Bob tidak terlalu terpengaruh dengan kejadian tadi. Bob malah lebih terganggu dengan sikap Eric daripada situasinya sendiri. Dengan santai, Bob meyakinkan Cassin bahwa semuanya masih aman, lalu kembali melanjutkan apa yang sedang Bob kerjakan. Dari situ, Cassin mulai sadar bahwa Eric adalah orang yang sebelumnya menuntut Rocco kembali. Cassin kemudian menjelaskan kepada Bob siapa Eric sebenarnya dan memperingatkannya untuk berhati-hati. Bob mendengarkan tanpa banyak reaksi. Bob tidak sepenuhnya percaya dengan cerita itu, tapi dalam pikirannya, lebih baik tetap menjaga jarak dari orang seperti Eric. Apalagi jika benar Eric pernah terlibat dalam hal buruk di masa lalu. Tanpa banyak bicara, Bob menyelesaikan urusannya. Bob membungkus bagian tubuh yang ditemukan tadi, lalu pergi ke danau terdekat dan membuang potongan tubuh tersebut. Sementara itu, Cassin tetap di bar. Ia masih terlihat tegang. Dengan hati-hati, Cassin membersihkan uang yang berlumuran darah, mencoba membuatnya terlihat normal kembali. Di sisi lain, Bob sempat meluangkan waktu bermain dengan Rocco, seolah mencoba menenangkan pikirannya. Tidak lama kemudian, Detektif Torres datang menemuinya. Torres mengajak Bob berbicara santai, menyinggung masa lalunya, dan juga menyebut nama Eric, mencoba mencari kemungkinan hubungan dengan kasus orang hilang. Bob menanggapi dengan tenang seperti biasa, tidak menunjukkan banyak hal. Setelah itu, Bob pulang dan mendapati Nadia sudah menunggunya di depan pintu. Nadia berniat mengajak Rocco jalan sore. Bob meminta maaf karena terlambat, lalu bertanya apakah Nadia mengenal Eric. Reaksi Nadia langsung berubah. Nadia mengaku hanya mengenal Eric sekilas, tapi terlihat tidak nyaman saat namanya disebut. Nadia bahkan menuduh Bob terlalu ikut campur, lalu pergi dengan kesal, meninggalkan Bob yang masih mencoba memahami situasi. Merasa bingung dengan semua yang terjadi hari itu, Bob masuk ke dalam rumah. Bob memilih menghabiskan waktu bersama Rocco, yang kini benar-benar menjadi teman dekatnya. Malamnya, Bob kembali bekerja di bar. Saat Bob bersama Cassin, Bob menceritakan kejadian aneh dengan Nadia. Cassin mencoba menenangkannya. Beberapa pelanggan lokal yang mendengar juga ikut berkomentar, bercanda bahwa mungkin ini hanya masalah biasa antara pria dan wanita. Namun suasana santai itu tidak berlangsung lama. Cofka datang bersama anak buahnya. Kehadiran mereka membuat para pelanggan lain segera pergi, menyisakan Bob dan Cousin berhadapan langsung dengan mereka. Cousin berusaha mengumpulkan keberanian, mencoba tersenyum dan menyapanya, bahkan mengulurkan tangan untuk berjabat. Tapi Cofka mengabaikannya begitu saja dan langsung fokus pada Bob. Sementara itu, Bob tetap tenang. Bob menyiapkan minuman seperti biasa, lalu menyerahkan uang dolar yang sebelumnya dibersihkan kepada orang Church-nya. Bob bahkan sempat meminta maaf karena uangnya masih agak basah. Tanpa terlihat gugup, Bob kemudian menawarkan minuman baru dan menjelaskan dengan percaya diri, seolah semuanya normal. It should be good company. I have no idea what you're talking about, Mom. On my team before you didn't like you. Di belakangnya, Cassin hanya bisa diam, memperhatikan dengan tegang. Cassin tidak mengerti bagaimana Bob bisa tetap santai dalam situasi seperti itu, sementara dirinya sendiri merasa seperti berada di ujung masalah. All of us. Akhirnya, orang-orang Church-nya tampak puas dengan minuman yang disajikan. Mereka bersiap pergi, meninggalkan suasana yang masih terasa tegang di dalam bar. Okay. Di tempat lain, Detektif Torres bertemu dengan seorang pria lokal bernama Jimmy. Torres mencoba menggali informasi tentang malam saat Glory Day menghilang. Jimmy menjelaskan bahwa malam itu, Glory Day sempat keluar dari bar untuk membeli ganja dari Eric dan temannya Tim. Setelah itu, tidak ada kabar lagi. Torres mendengarkan dengan serius. Torres kemudian bertanya dengan hati-hati, apakah menurut Jimmy, Bob dan Cousin tahu sesuatu yang lebih tentang kejadian itu? Tapi pertanyaan itu tidak memberi hasil apapun. Jimmy tidak bisa memastikan, dan percakapan itu tidak membawa petunjuk baru. Bar. Alright, don't fuck it. Cousin Marv's place. Malamnya, saat Bob pulang, Bob mendapati Nadia sudah menunggu di depan pintu. Kali ini, Nadia datang untuk meminta maaf atas sikapnya sebelumnya. Nadia mengakui bahwa dulu Nadia pernah menjalin hubungan dengan Eric, meskipun banyak orang sudah menyarankan agar Nadia menjauh.
Hubungan itu akhirnya berakhir karena perilaku Eric yang semakin tidak terkendali. Bob menanggapi dengan tenang. Bob mengatakan bahwa ia tidak terlalu memikirkan masa lalu Nadia dan apa yang terjadi pada Rocco bukanlah kesalahannya. He used to be my boyfriend. Shit. Malam itu, mereka menghabiskan waktu bersama. Awalnya terasa canggung, tapi perlahan percakapan mulai mengalir. Nadia kemudian bercerita lebih jauh. Nadia mengatakan bahwa Eric kemungkinan besar terlibat dalam kematian Glory Day. Menurutnya, Eric adalah orang yang sulit ditebak dan berbahaya. Bob juga mulai membuka diri. Bob menceritakan bahwa dulu Bob dan Cousin pernah punya kelompok sendiri saat masih muda. Mereka melakukan beberapa hal kecil yang tidak sepenuhnya bersih untuk mendapatkan uang. Tapi semua itu berhenti ketika kelompok kriminal yang lebih besar datang dan mengambil alih. Sejak saat itu, Bob meninggalkan kehidupan tersebut dan memilih bekerja sebagai bartender. Cerita itu membuat Nadia sedikit lega. Nadia melihat bahwa Bob sudah jauh dari kehidupan lamanya. Why would they do that? You said they were sisters. Wait, no. You know, Di sisi lain, Cousin bertemu dengan Fitz. Sejak kematian Brielle, Fitz terlihat jauh lebih waspada. Ia bahkan menolak masuk ke mobil Cousin karena merasa tidak aman. Cousin yang mulai kesal mencoba menenangkan Fitz. Cousin membiarkan Fitz memeriksa bagian dalam mobil, termasuk jok belakang dan bagasi, untuk memastikan tidak ada apapun yang mencurigakan. Setelah yakin, Fitz akhirnya masuk ke mobil dan mereka mulai berjalan. Di tengah perjalanan, Cousin mulai berbicara tentang rencananya. Cousin mengatakan bahwa ada kesempatan saat malam Super Bowl untuk mengambil semua uang milik orang Church-nya. Cousin melihat ini sebagai cara untuk membalas kematian Brielle. Fitz langsung menolak. Fitz menganggap rencana itu terlalu berbahaya, bahkan seperti misi bunuh diri. Setelah semua yang terjadi, Fitz tidak ingin terlibat lagi. Mendengar itu, Cousin mengubah pendekatannya. Cousin tetap bersikeras akan melanjutkan rencana tersebut dengan atau tanpa Fitz. Cousin hanya meminta Fitz untuk membantunya mencari tempat bersembunyi setelah semuanya Tell selesai. anybody. I'm buying something with it. Saat mereka masih berbicara, tiba-tiba pintu bagasi mobil terbuka. Cousin langsung menyalahkan Fitz dan menyuruhnya turun untuk menutupnya dengan benar. no, not with me, but Mobil pun dihentikan. Namun, yang terjadi setelah itu jauh lebih gelap. Saat Fitz berada di belakang mobil, Cousin justru menginjak gas mundur dan menabraknya. Tanpa ragu, Cousin melindas Fitz hingga tewas. Setelah itu, Cousin keluar dari mobil dengan cepat. Cousin meninggalkan kendaraan tersebut, lalu berlari menuju mobil lain yang sudah Cousin siapkan beberapa blok dari sana. Tanpa melihat ke belakang, Cousin langsung pergi dari tempat itu. Dini hari itu, Bob mengantar Nadia pulang. Perpisahan mereka terasa sedikit canggung, sekadar ucapan selamat malam tanpa banyak kata. Setelah itu, Bob langsung bergegas pulang. Bob terlihat khawatir karena meninggalkan Rocco sendirian terlalu lama. Begitu sampai di rumah, hal pertama yang ia lakukan adalah menghampiri Rocco. Bob bahkan sempat meminta maaf, lalu memberinya camilan. Tapi suasana langsung berubah saat Bob melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Payung yang sebelumnya diambil Eric kini tergeletak di dekat Rocco. Bob terdiam. Bob merasa seperti sedang diperingatkan. Keesokan harinya, Cousin mencoba mencari tahu lebih dalam soal hubungan antara Eric dan situasi yang mereka hadapi. Cousin bertemu langsung dengan Eric. Meskipun ucapan Eric terdengar tidak sepenuhnya masuk akal, Cousin tetap mencoba memanfaatkannya. Cousin bermain dengan cara halus, seolah mendukung, sambil menjaga agar Eric tetap terbuka. And I think there's a way that you I want. don't know what I want, man. Di sisi lain, Detektif Torres mendapatkan hasil evaluasi psikologis Eric dari masa lalu saat ia pernah dirawat di sebuah institusi. Torres mempelajarinya dengan teliti, mencoba memahami pola pikir pria itu. Pagi berikutnya, Bob bangun lebih awal. Bob ingin berbicara langsung dengan Eric untuk mendapatkan kejelasan. Ia pun mendatangi rumah Eric. Namun, pertemuan itu tidak berjalan baik. Eric memperlakukan Bob dengan seenaknya, tanpa rasa hormat. Bahkan sebelum Bob sempat berbicara banyak, Eric sudah lebih dulu memancing emosi. Eric dengan santai mengungkit masa lalu, mengaku sebagai orang yang bertanggung jawab atas kematian Glory Day, dan menegaskan bahwa Eric masih mampu melakukan hal yang sama. Then I'll forget defeated for a while. I'll beat a skinhead with a rock. Beberapa hari kemudian, tepat di hari Super Bowl, Bob datang ke rumah Cousin. Di sana, Bob bertemu Dottie yang kini harus kembali bekerja karena kondisi keuangan mereka. Bob kemudian masuk dan bertemu Cousin. Cousin mengatakan bahwa Cousin sedang tidak enak badan dan tidak akan datang ke bar malam itu. Percakapan mereka terasa dingin dan tidak nyaman, seperti ada sesuatu yang tidak diucapkan. You've been, I depressed. Setelah Bob pergi, Cousin tetap duduk diam. Cousin terlihat menahan emosi. Dalam pikirannya,
Ia merasa diremehkan. Kausin masih menganggap dirinya sebagai sosok penting di lingkungan itu, dan keadaan sekarang membuatnya sulit menerima kenyataan. Kausin mencoba menahan diri agar tidak bertindak gegabah. Sementara itu, Bob kembali ke rumah dan menghabiskan waktu sejenak bersama Rocco. Setelah itu, Bob bersiap untuk pergi bekerja. Ia tahu malam itu tidak akan mudah. Bob membawa beberapa barang penting, termasuk pistol dan sejumlah uang tunai. Dengan Rocco di sisinya, Bob berangkat menuju bar. Di tempat lain, Eric diam-diam masuk ke rumah Nadia. Eric memastikan tidak ada siapapun di dalam, lalu mulai bertingkah seolah rumah itu miliknya sendiri. Ia bahkan berlatih cara berbicara, seolah sedang menyiapkan sesuatu untuk meyakinkan Nadia agar mengikuti keinginannya. A goodbye way. I want you to go. Di bar, Bob berdiri di balik meja sambil memperhatikan keadaan sekitar. Bob tahu malam itu akan jadi salah satu malam paling sibuk. Perlahan, tempat itu mulai dipenuhi orang-orang yang datang untuk menonton pertandingan sambil minum. Suasana ramai, penuh suara. Bob langsung sibuk melayani pesanan yang datang tanpa henti. Di sela-sela itu, Bob diam-diam menjalankan tugas lain. Setiap ada kesempatan, Bob mengambil amplop berisi uang yang diselipkan oleh beberapa orang, lalu menyimpannya ke dalam brankas. Semua dilakukan tanpa menarik perhatian, seperti sudah jadi rutinitas. Di rumah, Cousin duduk sendirian di sofa. Cousin menyalakan televisi untuk menonton pertandingan, tapi pikirannya tidak benar-benar di sana. Cousin terlihat gelisah, seolah sedang menunggu sesuatu terjadi. Kembali di bar, perhatian Bob langsung tertuju saat Nadia masuk bersama Eric. Bob merasa ada yang tidak beres. Bob tidak tahu apakah Nadia datang atas kemauan sendiri atau karena terpaksa. Meski begitu, Bob memilih tetap di tempatnya, mengamati dari jauh tanpa ikut campur. Tidak lama kemudian, Eric mendekati bar dan memesan minuman. Eric juga mencoba berbicara secara pribadi dengan Bob, membahas soal uang dan sesuatu yang ia inginkan. Percakapan mereka sempat terpotong oleh telepon dari Cousin, yang memberi peringatan kepada Eric. Cousin, yang tampaknya mulai bersiap keluar rumah, meminta Eric untuk bersabar dan mengatur pertemuan setelah tengah malam. You do the thing and then you leave. Shit you not, do not fuck with him. You stay away from him. Setelah itu, Cousin menutup telepon. Di bar, suasana kembali seperti biasa. Orang-orang masih menikmati pertandingan, sementara Bob terus mengawasi keadaan. Bob tetap menjalankan tugasnya, memastikan semua uang yang masuk tersimpan dengan aman di brankas. Setelah pertandingan selesai, para pelanggan mulai pulang satu persatu. Keramaian perlahan menghilang, menyisakan suasana yang jauh lebih tenang. Di dalam bar, kini hanya tersisa Bob, Nadia, dan Eric. Nadia mendekati Bob, seolah ingin menjelaskan sesuatu. Tapi Eric langsung ikut campur dan mengalihkan pembicaraan, berpura-pura semuanya baik-baik saja di antara mereka. Beberapa saat kemudian, Eric keluar sebentar untuk menerima telepon. Kesempatan itu dimanfaatkan Bob dan Nadia untuk berbicara singkat. Oh, I'm sorry, Bob. Saat Eric kembali, sikapnya terlihat lebih gelisah. Eric mendekati bar dan meminta minuman lagi. Bob tetap melayaninya dengan tenang. Tanpa banyak kata, Bob juga menyerahkan uang sebesar $10.000 yang diminta Eric terkait Rocco. Eric terlihat santai saat menghitung uang itu. Namun kemudian, Eric justru mengatakan sesuatu yang mengejutkan, seolah ingin menunjukkan kendali atas situasi. Let's close it. We're looking to save it too. Bob tidak terpengaruh. Bob menolak membiarkan Eric mengambil uang milik orang Czechnya dan mulai berbicara dengan nada yang lebih tegas. He pay for you. Eric semakin tidak tenang. Ia menanyakan keberadaan Cousin, seolah ada sesuatu yang ingin ia lakukan saat Cousin muncul nanti. Di tengah situasi itu, Bob tiba-tiba mulai menceritakan masa lalu Cousin. Bob mengungkap bahwa sekitar 10 tahun lalu, Cousin pernah meminjamkan uang dalam jumlah besar kepada seorang pemuda lokal yang sebenarnya tidak mampu membayar. Pemuda itu kemudian pergi ke Atlantic City dan secara tidak terduga memenangkan uang besar. Pemuda itu kembali dan melunasi semua utangnya. Tapi bukannya selesai, Cousin justru melihat kesempatan. Cousin ingin mengambil seluruh uang kemenangan itu untuk menutup hutangnya sendiri kepada orang Czechnya. Untuk menutup semua itu, Cousin berusaha menyembunyikan fakta bahwa utang tersebut sudah dibayar. Cousin bahkan melibatkan Bob dalam rencananya. Pengakuan Bob membuat Nadia dan Eric terdiam. Keduanya terlihat kaget, seperti tidak menyangka cerita itu akan muncul. Namun situasinya berubah semakin tegang. Eric mencoba menguasai keadaan dan mengklaim bahwa Ericlah yang bertanggung jawab atas kematian Glory Day. Eric seperti ingin mengambil kendali dengan cara itu. Sebelum Eric selesai bicara, semuanya berakhir tiba-tiba. Bob menembak Eric, dan Nadia terlihat sangat ketakutan. Bob kemudian mencoba menjelaskan tindakannya, dan Nadia,
yang masih terguncang, hanya bisa mengangguk dan menyetujui apapun yang ia katakan. Dengan hati-hati, Nadia meminta izin untuk pergi. Bob mengizinkannya dan meyakinkan bahwa Nadia tidak akan disakiti lagi. Malam itu berakhir dengan suasana yang sunyi, tapi penuh dengan hal yang tidak akan mudah dilupakan. Di luar bar, Cousin duduk di dalam mobil sambil mengawasi dari kejauhan. Cousin menunggu kabar dari Eric, berharap semuanya berjalan sesuai rencana. Tapi tiba-tiba Cousin melihat Nadia berlari keluar dari bar dengan panik. Seketika itu juga, perasaannya berubah. Cousin sadar ada sesuatu yang salah, dan kemungkinan besar rencananya sudah berantakan. Dengan gugup, Cousin langsung menelepon Bob. Telepon itu diangkat dengan cepat, tapi keduanya hanya diam beberapa saat. Mereka seperti saling mengerti tanpa perlu banyak kata. Situasi yang baru saja terjadi terlalu berat untuk langsung diucapkan. Cousin akhirnya menutup telepon. Cousin mulai panik. Di dalam mobil, Cousin hanya bisa duduk diam, merasa semuanya sudah berakhir. Cousin tahu konsekuensi dari apa yang terjadi. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa tidak punya jalan keluar. Di dalam bar, Bob mencoba bersikap normal. Tidak lama kemudian, orang-orang Church-nya datang untuk mengambil uang mereka. Saat masuk, mereka menemukan tubuh Eric tergeletak di lantai. Chovka langsung menanyakan apa yang terjadi. Bob menjawab dengan tenang, mengatakan bahwa Eric datang sendirian, dalam keadaan mabuk, dan mencoba membuat masalah. Tanpa banyak pertanyaan, Chovka langsung memerintahkan anak buahnya untuk membereskan tubuh Eric. Baginya, Eric memang pantas menerima nasib seperti itu. Setelah itu, Chovka mengajak Bob bicara secara pribadi. Chovka mengungkapkan bahwa Chovka sudah mengetahui keterlibatan Cousin. Eric ternyata bekerja untuk Cousin, sama seperti para perampok sebelumnya. Chovka terlihat sangat kecewa dengan pengkhianatan itu. Lalu, dengan nada yang tetap tenang, Chovka memberitahu sesuatu yang mengejutkan. Chovka mengatakan bahwa Cousin sudah ia temukan dan telah dibunuh sebelum sempat sampai ke bar. So I made them nice. Bob tidak banyak bereaksi. Wajahnya tetap datar, sulit ditebak apa yang Bob rasakan. Chovka kemudian mengatakan bahwa Chovka akan mendukung Bob mulai sekarang. Chovka bahkan menawarkan agar Bob mengambil alih bar tersebut dan menjalankannya. Nama Bob juga akan dipakai sebagai identitas baru tempat itu. Bob menerima semua itu tanpa banyak komentar. Setelah semuanya selesai, Bob pulang ke rumah. Malam itu, seperti biasa Bob memberi makan Rocco. Di tengah semua kejadian yang baru saja terjadi, hanya Rocco yang tetap sama. Because he knows. Beberapa hari kemudian, Detektif Torres datang ke bar menemui Bob. Torres menyampaikan belasungkawa atas kematian Cousin. Meski begitu, Torres mengaku tidak sepenuhnya percaya dengan cerita resmi tentang kejadian tersebut. Torres juga menyinggung soal Eric yang hilang. Torres mengatakan bahwa Eric terakhir terlihat di bar, mirip dengan kasus Glory Day dulu. Namun setelah penyelidikan lebih lanjut, diketahui bahwa Eric sebenarnya berada di fasilitas psikiatri pada malam hilangnya Glory Day. Artinya, Eric tidak mungkin menjadi pelaku. Menurut Torres, Eric hanya mengaku bertanggung jawab untuk membangun reputasi di lingkungan jalanan. Bob mendengarkan semua itu tanpa menunjukkan banyak reaksi. Bob hanya mengangguk, seolah menerima kemungkinan tersebut. Sebelum pergi, Torres sempat memberikan senyum yang sulit diartikan, lalu meninggalkan bar. Beberapa hari setelahnya, Bob membawa Rocco ke rumah Nadia. Bob mengatakan bahwa Bob akan pergi jika Nadia tidak ingin bertemu dengannya. Tapi, Bob juga mengajak Nadia untuk berjalan bersama. Nadia sempat terdiam sejenak, mempertimbangkan, lalu akhirnya ia mengiyakan. Nadia masuk sebentar untuk mengambil jaketnya, sementara Bob menunggu di luar dengan perasaan yang sedikit lebih ringan dari sebelumnya.